Upaya pemulihan nama baik para mantan presiden kita, terutama 3 mantan presiden yang mendapat situasi atau perlakuan yang kontroversial. Yang pertama adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Beliau pertanggungjawabannya pada saat itu ditolak oleh MPRS dan mengeluarkan TAP MPRS yang kemudian menjatuhkan Soekarno dari jabatannya sebagai presiden. Dan pada tahun ini 2024, September 2024, MPR RI mencabut TAP MPRS tersebut dan memulihkan nama baik Soekarno yang tidak terlibat dalam PKI. Sehingga ini adalah sebuah hal yang baik, hal yang bagus. Memang sesuatu yang kontroversial dan tidak bisa dibuktikan secara hukum dengan benar, maka tidak boleh ada ketetapan politik yang menghukum seseorang apalagi dia adalah mantan presiden. Apa yang terjadi kepada Soekarno adalah sebuah ketetapan politik, bukan ketetapan hukum. Karena pada saat itu tidak ada proses hukum yang jelas yang menyatakan bahwa memang Soekarno terlibat. Dan tidak ada penyelidikan atau penyidikan yang menyatakan Soekarno terlibat dalam G30S PKI. Maka pemulihan nama baik Soekarno dengan mencabut TAP MPRS 3367 maka sudah tepat dan benar. Nama baik Soekarno harus dipulihkan karena putusan TAP MPRS tersebut adalah kontroversial dan hanya berupa keputusan politik, bukan keputusan hukum landasannya. Yang kedua terkait dengan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto. Soeharto juga tidak pernah menjalani sebuah proses hukum yang benar, di mana menyimpulkan bahwa Soeharto memang terlibat dalam banyak penyimpangan. Memang opini dan pemberitaan dari dulu menyatakan bahwa Soeharto terlibat dalam KKN yang sangat luar biasa. Bahkan media-media luar pun menyebut Soeharto adalah koruptor terbesar. Tetapi tidak pernah ada keputusan hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan secara utuh, secara komprehensif, yang menemukan bukti-bukti tentang apa yang dituduhkan kepada Soeharto. Akhirnya, pengadilan opini telah menjatuhkan hukuman kepada Soeharto. Maka sudah benar MPR tahun 2024 ini memulihkan nama baik Soeharto. Yang ketiga juga terkait dengan Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Gus Dur. Gus Dur dijatuhkan melalui sebuah proses politik. Pada saat itu Gus Dur dituduh melakukan perbuatan tercela bersama dengan Suwondo, melakukan korupsi dari Bulog kalau tidak salah, mohon saya dikoreksi. Tetapi apapun itu peristiwanya, tidak pernah ada sebuah ketetapan hukum, penyelidikan atau penyidikan yang menyatakan bahwa Gus Dur telah melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap sumpah jabatannya atau pelanggaran terhadap undang-undang. Tetapi akhirnya Gus Dur dijatuhkan melalui sebuah proses politik yang dimotori pada saat itu oleh MPR. Maka sekarang 2024 nama baik Gus Dur dipulihkan dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 2024, menurut saya adalah langkah baik. Nama semua pemimpin Republik Indonesia ini harus dipulihkan, harus diperbaiki ketika tidak ada ketetapan hukum yang jelas yang menyatakan mereka bersalah. Karena hanya keputusan politiklah sampai saat ini yang menjatuhkan Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Maka apa yang diambil oleh langkah oleh MPR sekarang dengan memulihkan nama baik mereka, menurut saya adalah langkah bagus, terobosan yang baik. Karena memang ke depan nama-nama pemimpin kita yang tidak memiliki keputusan final dari hukum bahwa mereka bersalah, tidak boleh ada ketetapan politik yang menjustifikasi mereka bersalah. Tetapi ke depan semua siapapun, mantan-mantan presiden, mantan pejabat yang memang memiliki sebuah keputusan hukum dan telah melalui sebuah proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang sempurna, dinyatakan bersalah, ya maka memang harus dihukum. Contohnya kalau kemudian nanti Jokowi harus mengalami sebuah proses penyelidikan, penyidikan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya selama menjam 10 tahun, maka semua harus mendukung upaya penegakan hukum karena kita memang negara hukum. Jadi ini bukan dalam rangka upaya untuk menyelamatkan siapapun, tetapi memang penjatuhan Soeharto, penjatuhan Soekarno, penjatuhan Gus Dur adalah kontroversial dan hanya merupakan ketetapan politik yang tidak berlandaskan hukum yang kuat. Maka saya secara pribadi mendukung
langkah yang diambil oleh MPR 2024 dengan memulihkan nama baik para mantan presiden kita tersebut, supaya ke depan menjadi pelajaran bagi kita. Ketika presiden melakukan kesalahan, dilakukanlah penyidikan secara hukum, sehingga mereka bisa mendapat putusan secara hukum apakah mereka bersih, bersalah, atau tidak sama sekali.